Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi media pembelajaran dan pemanfaatan media. Untuk poin yang pertama, kita akan bahas apa itu media pembelajaran. Baik, jadi media pembelajaran itu merujuk pada segala bentuk alat atau teknologi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran dan pengajaran. Media pembelajaran dapat berupa bahan cetak seperti buku, majalah, dan brosur, atau media digital seperti video, audio, perangkat lunak komputer, dan platform daring. Jadi media pembelajaran itu sangatlah banyak media itu. Tidak hanya satu atau dua media, tapi berbagai macam media itu banyak sekali. Nah, lantas apa sih tujuan dari media pembelajaran itu? Nah, di sini sudah dijelaskan, tujuan dari penggunaan media pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan berbagai cara untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks. Media pembelajaran dapat digunakan di berbagai konteks, mulai dari kelas tradisional, di sekolah, hingga pelatihan di tempat kerja, atau pelajaran jarak jauh melalui platform daring. Nah, jadi tujuannya itu apa ya? Supaya meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan berbagai cara untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks. Untuk selanjutnya, berikut adalah beberapa contoh media pembelajaran yang umum digunakan. Yang pertama, ada media cetak. Apa sih media cetak itu? Di sini sudah dijelaskan. Media cetak itu meliputi buku teks, buku panduan, buku kerja, majalah, brosur, bahan ajar berbasis kertas, atau media audiovisual. Kemudian ada media audiovisual. Media audiovisual itu meliputi video pembelajaran atau rekaman audio, slide presentasi, film pendidikan, animasi, podcast, media digital. Dan yang terakhir ada perangkat lunak pembelajaran interaktif, yakni ada aplikasi pembelajaran, situs web pendidikan, platform pembelajaran daring ke learning, kemudian ada simulasi dan permainan edukatif. Dan terakhir itu ada blog dan forum diskusi. Selanjutnya, jadi sangatlah banyak ya kawan-kawan macam-macam media itu, sangat luas. Terus apa sih manfaat dari adanya media pembelajaran itu? Yang pertama itu memfasilitasi pemahaman. Jadi media pembelajaran itu membantu si siswa atau peserta didik untuk memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih visual, interaktif, dan praktis. Jadi apa sih yang dimaksud memfasilitasi pemahaman itu? Jadi yang dimaksud itu adalah membantu siswa atau peserta didik itu untuk memahami, untuk untuk memahami suatu pelajaran dengan sangat mudah, terus visual, interaktif, dan praktis. Nah, jadi yang dimaksud memfasilitasi pemahaman itu agar si siswa itu dapat mengerti lah, dapat memahami media-media pembelajaran itu. Kemudian ada mengaktifkan pembelajaran. Media pembelajaran dapat mengaktifkan peserta didik dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan, meningkatkan motivasi dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi si peserta didik itu ketika mendapatkan media yang lebih baik,
otomatis si peserta didik itu akan lebih aktif, akan lebih semangat atau termotivasi dia. Jadi ya media itu sangatlah penting untuk si siswa agar si siswa itu dapat memahami betul atau dapat meningkatkan motivasi siswa untuk selalu belajar dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga itu ada memperluas akses. Media pembelajaran dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pembelajaran dengan menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang dapat diakses dari berbagai lokasi dan pada berbagai waktu. Jadi memperluas akses ini untuk memudahkan si peserta didik atau memperluaslah wawasan tentang media-media pembelajaran itu. Dan yang keempat ada memfasilitasi diferensiasi. Media pembelajaran memungkinkan guru atau instruktur itu untuk mengadaptasi materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa, memungkinkan diferensiasi yang lebih efektif. Dan yang terakhir meningkatkan relevansi informasi. Penggunaan media visual, audio, dan interaktif dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan retensi informasi dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan melekat. Jadi manfaat dari adanya media itu sangatlah banyak, kawan-kawan. Saya hanya merangkum sebagian saja, tapi untuk manfaatnya itu sangat banyak sekali. Jadi kita sebagai pelajar atau mahasiswa atau siswa itu harus menggunakan media pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar kita itu dapat memahami atau memperluaslah wawasan kita tentang media pembelajaran. Kemudian, di sini itu ada dampak positif dari adanya media pembelajaran. Dampak positifnya itu apa saja? Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi media pembelajaran yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Mereka itu cenderung lebih antusias dan termotivasi untuk belajar. Untuk yang kedua itu ada memfasilitasi pembelajaran mandiri. Media pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri karena mereka dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dari mana saja. Dan yang ketiga itu ada menyediakan aksesibilitas yang lebih luas. Dengan media pembelajaran daring, siswa itu dapat mengakses atau membuka pintu bagi pendidik jarak jauh dan memungkinkan akses pendidikan bagi individu yang memiliki keterbatasan geografis atau fisik. Yang keempat, ada meningkatkan relevansi informasi. Media pembelajaran itu sangatlah beragam, seperti gambar, video, dan simulasi. Itu dapat membantu meningkatkan retensi informasi siswa. Penggunaan visualisasi dan interaktivitas dapat membantu siswa memahami dan mengingat materi lebih baik. Dan yang terakhir itu ada mengembangkan keterampilan teknologi. Penggunaan media pembelajaran membantu siswa itu untuk lebih terampil, untuk lebih kreatif dalam penggunaan teknologi. Keterampilan yang semakin penting dalam dunianya semakin terhubung secara digital. Kemudian, di sini juga ada dampak negatifnya, teman-teman, dari media tersebut. Apa saja? Yang pertama itu ada ketergantungan pada teknologi. Apa yang dimaksud ketergantungan pada teknologi? Penggunaan media pembelajaran yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Siswa itu mungkin menjadi terlalu bergantung atau terikat pada media digital dan kurang memperhatikan kemampuan belajar tradisional seperti membaca dan menulis. Jadi siswa itu kalau sudah bergantung sama media itu akan dampaknya akan menghilangkan tradisi-tradisi belajar
seperti membaca dan menulis, dia akan malas membaca, malas menulis karena dia sudah ketergantungan dengan media tersebut. Dan yang kedua ada gangguan dan distraction. Media pembelajaran yang menggunakan teknologi, terutama dalam bentuk daring, rentan terhadap gangguan dan distraksi seperti notifikasi ponsel, email, atau situs web lainnya. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi dan fokus siswa. Dan yang ketiga ada isolasi sosial. Penggunaan media pembelajaran secara berlebihan juga dapat menyebabkan isolasi sosial, karena siswa itu mungkin lebih cenderung untuk belajar sendiri di depan layar daripada berinteraksi dengan teman sebaya atau guru secara langsung. Dan nah ini teman-teman, ini yang sering terjadi di sekitar kita. Kalau si siswa itu sudah terbiasa akan media, sudah ketergantungan akan media, dia akan lupa, dia jarang berkumpul sama teman-temannya karena dia terlalu fokus sama si media tersebut. Jadi sosialisasinya itu kurang teman-teman. Jadi penting bagi kita itu untuk membatasi lah media tersebut. Kita tidak harus, ya kita memang menggunakan media, tapi kita tidak harus berlebihan dalam menggunakan media. Kita harus membatasi. Oh, waktunya media ini, waktunya belajar dengan media ini, waktunya sosialisasi ini, agar seimbang teman-teman. Kalau tidak seimbang, berat sebelah umpamanya, berat ketergantungan akan media tersebut, ya kita akan kekurangan sosialisasi dari orang-orang sekitar, begitu. Dan yang keempat itu ada kesenjangan akses. Meskipun media pembelajaran dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi banyak orang, masih ada kesenjangan akses di beberapa wilayah yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke teknologi atau internet. Dan yang terakhir itu ada ketidaknyamanan online. Nah, itu. Maaf, ketidakamanan online. Penggunaan media pembelajaran daring meningkatkan resiko keamanan online seperti privasi data yang terancam, penipuan, atau penyalahgunaan informasi pribadi siswa. Jadi teman-teman itu kalau menggunakan media itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati karena di luar sana banyak orang jahat yang apa ya, yang ngehack atau mencuri akun kita atau membaca akun kita itu. Jadi kita itu harus sangatlah hati-hati dalam menggunakan media. Kita harus bijak dalam menggunakan media agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu teman-teman. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu media pembelajaran memiliki dampak positif yang signifikan dalam dunia pendidikan, seperti meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi pembelajaran murid, dan menyediakan aksesibilitas yang lebih luas. Namun media itu juga dapat memiliki dampak negatif teman-teman, seperti ketergantungan pada teknologi, gangguan dan distraksi, serta kurangnya interaksi manusia. Oleh karena itu penting kita itu untuk menggunakan media pembelajaran secara bijaksana dan seimbang, serta mempertimbangkan dengan hati-hati teman-teman, gitu. Jadi teman-teman kalau menggunakan media itu harus hati-hati gitu, tidak boleh langsung langsung ini langsung itu, nggak boleh gitu, karena dampaknya akan kembali ke teman-teman sendiri. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mungkin ada tutur kata atau pembicaraan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.